Urang lagi nyan hana sah tinggal hidupnya menurut pandangan Islam. Kirim dalam jurat. Yang dia tak kirim ke dia, tinggal yang gagal mantau. Yang watak-watak lagi nyan ada taban. Urang tak mau Islam. Tengok terbit tak mau kopi. Lian tak mau Islam. Leklak lagi anu iya. Hukum murtad halia darah. Yang mudah-mudahan pi hana cocok tinggal dalam komunitas Islam sebenarnya, punya hukum Islam berlaku. Kirim ke Allah ke dalam tu. Yang geupah orang tidak terpelihara darah, muhdir namanya. Orang-orang muhdir itu tak terpelihara darah. Orang yang meninggalkan salat, orang yang zina muhsin. Kalau bukan zina muhsin, masih ada harapan setelah dicambuk mungkin masih hidup. Makna zina muhsin ganyan kali gema kawin, oleh gema kawin ganyan gema zina, yang ganyan yang hanasah tinggal hidupnya ali tak Islam. Karena hana pat acok ke contoh modelnya nurung, maka hukuman dia adalah rajam, ikat bab timpang perut inan. Yang tu yang lewat wajib gelawang anu batal 3 tapau. Batasnya sampai mati hinan. Didikan. Wahana kemanusiaan, itulah kemanusiaan supaya betro orang lain penyakit modelnya tip edgih mentau. Menanci hirabah. Ya model-modelnya ya model masa-masa dalam perang Sahara dulu, masa-masa sebelum Islam datang. Dan itu jinayat itu lebih kejam daripada pembunuhan. Menyonyang getepa. Dia anak-anak getanyo dalam gebet. Han giap berhedra dalam bidangnya. Han gepu berhedra dengan Allah. Bahkan kerja orang yang gepu karena mungkin orang lain yang berhedra. Karena tujuannya adalah kepentingan mereka. Orang-orang Islam Tuan Bandung, ini adalah merupakan masalah-masalah yang besar yang kita baru berdoa. Di saat kita berdoa, mari kita untuk coba untuk kita mengadu kepada Allah dengan tawasul pada amal kita. Semoga Allah akan menerima doa kita. Gad tawasul dengan amal. Tak tawasul dengan buat tu, melaki ada Allah. Ya. Mulai dana tu, ya Allah, anak lun pakai menu, ya Allah, urajih watak kamu kahwin, ya Allah, dengan perumah lun lagi nyo. Olehnya hana pernah kamu cewek, olehnya gaya intal lintu, olehnya nabah pengampi kulam, olehnya lun kalian naik kana nemin, anaknya yang kana balunggat. Ya Allah, nebri ya Allah anaknya karena dari proses gad doa, gad dumpu, gad baku pegat. Doa-doa watak gemjima pun nak baca Nabi ya Allah bergadah akainya baik je terpengaruh dengan lingkungan melaki ba Allah keterima terima pada beraya Allah jihnya cikan anak lun le bulan baru ku menikah ngamai awai ku pegat ila awai ku pula jihnya ci anak zina ya Allah olehnya kana hana muah maka kainai drop di melasah maka dia maji kum kawin kelun. Ino ya Allah Nabi je begat aja laki Allah. Pun kan hana god. Menyanganyan tawasul laki begat anak dah ada juga. Mau orang lain ubah itu pun kadang-kadang. Inilah persoalan. Apa ibu yang berbahagia, mudah-mudahan di bulan Ramadan, bulan yang mustajabah, doa kita diterima oleh Allah. Apapun kita punya latar belakang yang berbeda, kita punya masalah yang berbeda, silakan bermunajah kepada Allah. Kalau bisa tawasullah. Dengan tawasul kita bisa merekam terhadap apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah dengan segala kebajikan, maka Allah akan menerima. Fastajibuli, Allah akan diterima ubena permintaan kitanya, dan mudah-mudahan Allah akan kembalikan kita menjadi hamba yang diampuni dosanya dan kita menjadi hamba yang paling bertakwa. Saya pikir itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, kita lanjutkan, ada waktu 5 menit. Baik, terima kasih kepada Bu. Selanjutnya kepada para jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik dalam
Ada anak kita dulu mungkin agak bandel begitu. Begitu kita taubat nasuha, kita berdoa kepada Allah. Apakah bisa merubah sifat-sifat anak kita atau keluarga kita? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Sebenarnya taubat itulah yang merupakan jalan untuk Allah menerima kehadiran kita, amalan kita, ibadah kita menjadi hamba yang menjadi ridha Allah. Karena kita tak pernah luput daripada salah. Tapi kesalahan itu dengan beberapa unsur taubat, apakah benar taubat kita? Nah ini, karena Allah saja yang tahu taubat kita. Kalau disebut oleh Ibnu Abbas, 4 faktor yang harus lahir dalam jiwa seorang hamba yang bertakwa untuk bertaubat. Yang pertama, ia menyesal terhadap perbuatan yang pernah dilakukan. Menyesainya hanya ada orang pegat-pegat, menyelesaikan bak mata, menyelesaikan bai mata, menyesal bukan pada gaya. Cik menyesal kata yang ada teman kibar menyesal, oh mana ada orang fikir biar tak ingat jinut terabut dan pegatnya. Itu. Setelah menyesal itu, faktor yang kedua, ia berjanji untuk tidak akan melakukan lagi kepada Allah, dia berjanji. Udah kedua. Yang ketiga, ia menggantikan perbuatan itu dengan amalan-amalan baik. Contoh, ini hukum qada semayang. Urajih cip ber'a tu bahkan tak pegah ke urang jak semayang ni tajak tajuh ikah mengapagah timau panji lampungong tu. Kena yang paling tu tingkat lagi nyan dikeun ke urang jak semayang tu. Nah, ilang ku dengar ngampunyong tu pada buat. Dupnan dikeun ke urang jak semayang. Jinu menyertai ji karena ikebah semayang ni. Olehnya dia melakukan amal itu ganti karena salat dulu tidak bisa diganti sekarang. Karena waktunya masuk waktu, habis waktu, masuk waktu, habis waktu. Yang wajib leho bunuh, hanjut tak gantau leho tinggal. Karena yang wajib dalam leho orangnya, muaddat ya waktunya. Nah, kemudian ia melakukan amalan-amalan kebajikan sebagai bentuk penyesalan atas apa yang dilakukan. Apa kebaikannya? Salat dia tinggalkan dulu. Salat itu diganti sekarang. Bukan dengan ganti itu bisa diganti, enggak diqada. Puput semayang bela orangnya. Makanya yang pegahan apa yang semayang sunat betul. Semayangnya dalam mazhab Syafi'i. Karena bentuk sadar selain minta rezeki dan istirahat mandum-mandum untuk qada semayang. Gantau semayang dukna leka yang kagak kebah jaman. Yang digantikan dengan amal yang baik. Letan orangnya gecok suap ataga hana maha kembali. Dinala 5 miliar, mentedekah 5 miliar orangnya. Yang tanda diganya tak gantau dengan abad buruk. Amalan-amalan yang buruknya tak gantau dengan yang good. Karena hana mungkin tak kembalikan pengen. Getanya tamuan dalam riba 20 tahun. Cak kredit, tambah rumah, tambah kahwin, macam-macam cik dengan bungong banknya permainan tu dalam riba. Riba hana jelah iji kecuali telaki ampun ba Allah. Hanjut telaki maah ba urang. Makin bancara duknala kata pada udahlah riba 2 miliar. Minut cak pen 2 miliar yang mudrekah. Oh, tempat sosial. Semoga dengan jalannya Allah terima taubatannya. Nah, kalau sudah Allah terima taubat, menyesal betul-betul Allah yang nilai penyesalan itu bukan hamba, dia tidak akan melakukan kembali dan tidak akan balik perbuatan itu juga Allah yang tahu karena dia berjanji bukan dengan manusia tapi dengan Allah. Allah terima taubatnya. Apakah amalan yang buruk dulu itu masih terhapus? Tidak ada lagi. Sudah disampuh oleh Allah. Ya. Maka sifat penyesalan itulah yang harus selalu bangkit di saat kita merasa belum tenang jiwa, bukan terima taubat dan puana.
Yang kejegakan antara raja khauf itu dua sifat dalam hati yang harus jalan seimbang. Raja mentong hanjut, khauf mentong hanjut, khauf mentong hanjut. Menyo dalam ilmu sufi, ilmu tasawuf, Imam Ghazali, antara raja dan khauf itu dua hal. Harap Allah diterima atau tanya, dimakut bila Allah getulak dengan apa yang telakih hana diterima. Yang dua halnya harus selalu optimisme dalam kehidupan kita. Tadi berkaitan dengan raja dan khauf yang ke benar mati. Baik yakin tatat. Ubina kata pupuk salun kagak terima, senyum-senyum. Pula saya tanya tak anggap bahawa Allah kagak terima dengan segala dosa katanya. Benar harap bahawa begitu terima dan benar termakut menyohnak terima konsekuensi yang harus saya terima apa sebagai keadilan Allah kepada kita. Saya fikir kalau memang sudah diterima itu tidak ada. Yang kejut orang kata kena tamu syurga kadang-kadang kau dengan amai tapi dengan ridha Allah. Yang kita cari ridhanya. Yang kadang-kadang gepu tak mau neraka cukup hebat ibadah tidak urina tapi tak mau neraka gara-gara gepu duk mie di rumah. Mie duk itanya anak yatim dalam dapat duk kadang. Mie yang gepu duk di rumah gara-garanya masuk neraka dia. Lain cukup karena dia murka Allah. Karena itu keadilan Allah. Keadilan Allah yang gad gebigat, yang buruk gebalah buruk. Tapi rahmat Allah dan ridha Allah jauh lebih besar daripada keadilannya. Ubena yang buruk-buruknya, menyo Allah sudah memberikan ridhanya hanya dengan satu kalimat, dengan hanya menyingkirkan duri di jalan. Dengan itu sebab dia masuk syurga. Hanya dengan niat yang belum dilakukan, dengan itu masuk syurga. Seperti orang taubat yang mati di tengah jalan belum taubat pada menuju ke tempat untuk pisah diri, dengan itu dia masuk syurga karena Allah menerima ridha dan ampunannya. Saya fikir itulah beberapa hal dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. InsyaAllah di lain kesempatan nanti akan kita lihat kembali berkaitan dengan hal-hal yang lebih mendekati kepada penghabisan dan penutupan daripada ibadah kita Ramadan ini. Lebih kurang saya mohon maaf atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.